kita lanjutkan ke desil. Nah, jadi desil itu ketika sekumpulan data yang berurutan kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Diperoleh 9 pembagi dan setiap pembaginya itu dinamakan desil, yaitu desil 1 itu D1, desil 2 D2, sampai dengan desil 9 itu D9. Di sini ada desil data tunggal. Misalkan X1, X2, sampai dengan Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan. Desil data tunggal dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Dengan I-nya itu 1, 2, sampai dengan 9. Contoh, tentukan nilai D3 dan D7 dari data berikut. Nah, datanya ini ada yang datanya belum diurutkan ya. Datanya masih acak-acakan. Nah, kemudian bisa kita selesaikan, yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah data sudah diurutkan. Kemudian kita cari D3-nya. D3 itu data ketiga dikali. Nah, ini banyaknya. N-nya itu sebanyak 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi N-nya itu 15. Kemudian ditambah 1 dibagi 10. 15 tambah 1, 16. 16 kali 3 itu 48. 48 dibagi 10 itu 4,8. Jadi data ke 4,8 yaitu terletak antara X4 dan X5. Nah, kemudian D3 sama dengan data keempat. Data keempat ditambah 0,8. Nah, dari sini dikali data ke-5 dikurangi data keempat. Data ke-5-nya itu 10, data keempatnya 10. Menjadi 10 ditambah 0,8 dikali 10 dikurangi 10 yaitu 0. 0 dikali 0,8 itu 0. Maka 10 ditambah 0 itu 10. Ini untuk nilai D3-nya, desil ketiga. Kemudian kita cari D7-nya. Data ke-7 dikali 15 tambah 1 dibagi 10. 15 tambah 1, 16. 16 dikali 7 itu 112. 112 kemudian dibagi 10. Menjadi 11,2. Jadi data ke 11,2 yaitu terletak antara X11 dan X12. Data D7-nya itu data ke 11 ditambah 0,2. Dikali data ke 12 dikurangi data ke 11. Nah, data ke-11 itu 14 nilainya. Kemudian data ke-12 itu nilainya 15. Nah, bisa kita lanjutkan menjadi 14 ditambah 0,2 dikali 15 dikurangi 14. 15 kurangi 14 itu 1. 1 dikali 0,2 itu 0,2. Kemudian ditambah 14 menjadi 14,2. Kemudian di sini ada desil data berkelompok. Desil untuk data berkelompok itu dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan TBI ditambah I per 10 kali N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas desil dibagi FDI itu frekuensi kelas desil dikali P. Dengan TB-nya itu tepi ke bawah kelas desil ke I, jumlah frekuensi desil D itu jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I. Nah, FDI-nya itu frekuensi kelas desil ke I, N-nya itu jumlah seluruh frekuensi, P-nya itu panjang interval kelas, I-nya itu 1, 2, sampai dengan 9. Sini ada contoh, tentukan desil keempat dari data tabel berikut. Nah, bisa kita selesaikan. Untuk D4-nya itu, maka I-nya itu 4. Nah, kita ganti I-nya itu 4. Karena ditanyakan
harus ditentukannya itu desil keempat, maka D4. N itu sebanyak jumlah seluruh frekuensi. Nah, di sini N-nya sebanyak 80. Kemudian D4 sama dengan data ke-4 per 10 kali N. Nah, 4 per 10 dikali N-nya itu 80 menjadi 320 dibagi 10 yaitu 32. Jadi data ke-32 sehingga D4-nya itu pada interval keempat yaitu 45 sampai 49. Karena bisa kita lihat di sini 8 tambah 10 tambah 13 itu udah 31. 31 tambah 17 itu udah 48. Di sini ada 32. 32 terletak pada interval keempat di sini. Kemudian diperoleh TB4 itu 45 di bawah kelas desil nih. 45 dikurangi 0,5 menjadi 44,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas desil di sini 8, 10 tambah 13 jumlahnya 31. Kemudian frekuensi kelas desilnya itu ini 17 dan panjang interval kelasnya itu 5. 35 dikurangi 30 jadi 5. Kita bisa masukkan menjadi D4 sama dengan TB4 ditambah 4 per 10N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas desil 4 dibagi frekuensi kelas desil 4 dikali P. Nah, kita masukkan 44,5 ditambah 32 dikurangi 31 dibagi 17 dikali 5. 44,5 ditambah 1 per 17 dikali 5. Nah, ini 1 kali 5 itu 5 menjadi 5 per 17 ditambah 44,5 menjadi 44,79. Ini untuk desil. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini. Apabila ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.